Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Diklat Substantif Pemeriksa Pajak. Bapak Ibu, perkenalkan saya Rahmandiarto, saya Budaya Suara di Pusdiklat Pajak. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang pajak karbon sebagai kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Nah, pertama-tama kita akan mendefinisikan dulu apakah yang dimaksud dengan pajak karbon. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas sejumlah emisi karbon dioksida atau emisi gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Dan definisi tersebut itu dinyatakan oleh Poterba pada tahun 1991. Nah, definisi ini akan kita pakai dalam pembahasan pajak karbon pada pagi hari ini. Kemudian dalam konteks penerapannya di Indonesia, pajak karbon itu memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di mana di pasal 13 dikatakan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Jadi setiap emisi karbon yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan, baik itu oleh perusahaan maupun oleh perorangan, yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, itu dapat dikenakan pajak karbon. Nah, apa yang menjadi kriteria dari dampak negatif bagi lingkungan hidup tersebut? Dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 tersebut dikatakan bahwa yang menjadi kriteria dampak negatif bagi lingkungan hidup adalah yang pertama, penyusutan sumber daya alam. Kemudian pencemaran lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah kerusakan lingkungan hidup. Jadi setiap aktivitas yang berdampak terhadap penyusutan sumber daya alam, kemudian pencemaran lingkungan hidup, dan kerusakan lingkungan hidup, maka apabila menimbulkan dampak tersebut, maka itu menjadi kriteria aktivitas-aktivitas yang dikenakan pajak karbon. Kemudian siapa yang menjadi subjek pajaknya? Yang menjadi subjek pajak karbon, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Jadi, setiap orang pribadi ataupun badan yang membeli barang-barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, maka dia akan menjadi subjek pajak karbon berdasarkan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, kemudian sebagai dasar pengenaan pajaknya, maka pajak karbon itu terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu dalam periode tertentu. Jadi, apabila subjek pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, dia membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu dan dalam periode tertentu, maka dia sudah menjadi
dasar pengenaan pajak karena sudah memenuhi subjek pajak dan juga objek pajaknya. Kemudian berikutnya adalah tarif pajaknya. Ya, tarif pajak karbon itu yang berlaku sesuai dengan pasal 13 ayat 8 dan ayat 9 Undang-Undang APP adalah bahwa tarif pajak karbon itu ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Nah, apabila dalam hal harga karbon di pasar karbon itu lebih rendah dari Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen atau satuan yang setara, maka tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen atau satuan yang setara. Jadi tarif pajak karbon di Indonesia itu tidak boleh kurang dari Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen atau Rp30.000 per ton CO2 ekuivalen. Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana dengan alokasi penerimaannya? Jadi, penerimaan pajak karbon itu akan masuk kepada atau ke dalam kas negara. Oleh karena itu, penerimaan dari pajak karbon tersebut dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim sesuai dengan pasal 13 ayat 12. Nah, yang dimaksud dengan pengendalian perubahan iklim di sini adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim adalah kebijakan ataupun program atau aktivitas yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Sedangkan adaptasi perubahan iklim adalah segala bentuk aktivitas atau upaya-upaya untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri kita dengan perubahan iklim yang terjadi. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang pajak karbon sebagai kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini dan apa yang saya sampaikan dan kita diskusikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.